Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir untuk berkesempatan mempresentasikan apa yang telah menjadi judul saya dalam mata kuliah pasar modal syariah, yaitu berjudul obligasi syariah. Maka pada kesempatan kali ini saya harap agar teman-teman bisa memperhatikannya supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama memahaminya. Ya, kita masuk. Apakah itu obligasi? Sebelum kita menuju obligasi syariah itu, kita harus tahu apa itu obligasi. Ya, obligasi adalah surat pinjaman tertentu yang berasal dari pemerintah dan bisa diperjualbelikan. Jadi intinya, obligasi itu adalah sebuah surat, yaitu surat sebagai tanda yang dimana tanda itu bisa diperjualbelikan. Jika dapat dikatakan, jika obligasi merupakan surat hutang piutang pada jangka waktu tertentu dan memiliki bunga. Jadi dalam obligasi ini yaitu bentuknya surat dan merupakan tanda bukti surat hutang. Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligate, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Adanya obligasi dilatar belakangi dengan upaya menghimpun dana dari masyarakat yang digunakan sebagai sumber pendanaan. Negara memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Obligasi tentunya juga diperjualbelikan, namun tepatnya bukan di bursa efek. Obligasi didapatkan dari pihak penerbit yang sepakat melakukan jual beli dengan pembelinya. Kemudian, obligasi termasuk salah satu jenis efek, namun berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan kepemilikan suatu perusahaan. Obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Jadi suratnya adalah bentuk bahwa itu adalah surat utang. Beda dengan saham, yang mana kalau misalnya kita punya saham, itu kita menjadi salah satu, ibaratnya menjadi salah satu pemilik dan bisa mengelola. Kalau misalnya saham kita mungkin di atas rata-rata. Kemudian merupakan instrumen utang atau hutang jangka panjang yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisaran antara 5 sampai 10 tahun lamanya. Ini jaraknya biasanya dari 5 sampai 10 tahun. Namun, ada yang jatuh tempo dalam 1 tahun, biasanya banyak peminat yang dianggap risiko kecil. Maksudnya gimana? Dalam instrumen jangka panjangnya adalah waktunya 5 sampai 10 tahun. Namun jika sebuah obligasi itu jatuh tempo pada secepat-cepatnya itu 1 tahun, itu akan banyak peminatnya karena akan lebih cepat untung dan sedikit menanggung kerugian, kewaspadaan pada kerugian tersebut. Kemudian pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban untuk melunasi pokok investasi di dalam obligasi tersebut. Kemudian, Islam memiliki hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Ya, kita akan mulai masuk kepada obligasi syariah, yaitu melalui akad jual beli dan akad bagi hasil. Dengan diharamkannya bunga, maka alternatif pendanaan yang sesuai syariah mencakup musyarakah, mudharabah atau kombinasi syirkah atau ijarah, murabahah dan salam. Kemudian ya kita akan mulai masuk
Apakah itu obligasi? Obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi adalah yang secara umum, yang itu konvensional. Yang kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah obligasi syariah. Ya. Apakah itu obligasi syariah? Sekali lagi kita harus mengetahui dulu sebelum kita uh, akan mengetahui lebih lanjut. Ya, dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai sukuk atau sertifikat. Pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Fatwa Dewan Syariah atau DSN MUI di tahun 2002 menyatakan jika pengertian obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil. Jadi untuk pembagian keuntungannya itu dengan cara bagi hasil, bukan pendapatan bunga, dan pembayaran kembali dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Ya, tidak beda tipis dengan obligasi secara umum. Namun di sini memakai akad-akad yang sudah ditentukan dalam syariat Islam tentunya. Kemudian dalam pelaksanaan obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad. Ya, sekali lagi ditekankan adalah proses akad. Mulai dari ijaroh, istisna, salam, mudorobah, murabahah, dan musyarakah. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi antara lain adalah mudorobah, musyarakah, murabahah, dan ijaroh. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis dari obligasi syariah sendiri. Yang pertama adalah obligasi mudorobah, yaitu obligasi yang menggunakan akad mudorobah. Investor menjadi penyedia dana penuh. Jadi si investor menjadi penyedia dana penuh. Pihak emiten mengelola dana tersebut dengan jujur dan mandiri. Emiten siap menjamin kerugian atas kelalaian pengelolaan dan membuat surat pengakuan hutang. Jadi di sini akadnya mudorobah, obligasi yang berakadkan mudorobah. Kemudian yang kedua adalah obligasi ijaroh. Apa obligasi ijaroh? Obligasi yang menggunakan akad ijaroh. Sekali lagi, akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Dalam obligasi ijaroh, pihak investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa sekaligus mujir atau memberi sewa. Kemudian yang ketiga adalah ada obligasi istisna, yaitu menerapkan akad istisna dalam prosesnya. Akad istisna adalah perjanjian yang mana kedua pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Ya, yang selanjutnya adalah obligasi musyarakah. Dikeluarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak musyarakah, di mana dua atau lebih pihak akan bekerja sama dengan menggabungkan modal-modal dalam membangun sebuah proyek baru hingga membiayai kegiatan bisnis lainnya. Jadi sama-sama mengumpulkan modal, sama-sama bekerja untuk menciptakan kegiatan bisnis lainnya, untuk membiayai bisnis lainnya itu, bisnis baru. Kemudian ya ada sukuk wakalah, sebuah sukuk yang mewakili berbagai kegiatan bisnis atau proyek yang dikelola berdasarkan wakalah. Ya, berdasarkan wakalah. Sukuk ini juga akan menunjuk perwakilan tertentu agar dapat mengelola bisnis tersebut atas nama sang pemegang sukuk. Jadi akad ini adalah akad titipan yang dititipkan oleh si pemilik sukuk kepada yang dititipkannya. Kemudian sukuk muzaroah, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan utama untuk memperoleh dan agar dapat membiayai kegiatan pertanian, ya, agar bisa memenuhi kegiatan pertanian. Kemudian sukuk muzaroah diterbitkan dari perusahaan yang sudah memegang prinsip syariah. Tidak semua perusahaan boleh menggunakan sukuk jenis ini, terutama bagi yang masih bersifat kolonial.
memerlukan ciri-ciri pokok, memerlukan aset yang mendasari underlying aset dalam penerbitan. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang yang berwujud atau seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Kemudian tidak berwujud seperti jasa dan hak yang memberi manfaat. Kemudian merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Ada buktinya berupa surat-surat tentunya. Kemudian imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa atau yang kita sebut ujroh itu ada. Kemudian selisih harga lebih atau margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Contohnya, yang pertama menggunakan akad mudharabah ya dengan cara-cara mudharabah di pembagiannya. Kemudian terbebas dari unsur riba tentunya, ketidakpastian atau goror, dan judi seperti maisir atau judi seperti judi-judi yang kayak kasino mungkin ya, mungkin dengan yang ketidakpastian tersebut seperti judi. Kemudian penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Kemudian terdapat beberapa karakter obligasi syariah. Yang pertama, pendapatan. Dalam pendapatan tidak mengacu dalam pengambilan dengan bunga. Ya. Tidak dengan bunga, tetapi menekan pada rasio bagi hasil atau nisbal. Ya. Kemudian mekanisme. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya di bawah pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah yang dinaungi oleh MUI dari awal penerbitannya hingga akhir penerbitan obligasi. Jadi benar-benar dikawal oleh badan-badan yang mengawasi syariah. Kemudian jenis industri, emiten, dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non halal. Jadi segala produknya itu harus halal. Kemudian tahap-tahap dalam obligasi syariah, maksudnya untuk melakukan obligasi syariah. Yang pertama adalah membuka rekening, memilih perusahaan sekuritas yang memiliki defisit fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Yang kedua adalah memahami produk obligasi, mempelajari seluk-beluk informasi yang dibutuhkan untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan investasi dalam obligasi itu. Kemudian adalah melakukan analisis supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar yakin dan untuk mendapatkan kestabilan pendapatan untuk diri kita yang ingin melakukan obligasi syariah tersebut. Kemudian memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Kemudian menyiapkan dana, tentunya menyiapkan dana untuk kita berinvestasi tersebut kan harus menggunakan dana. Kemudian menyiapkan dana, yang kemudian adalah menyelesaikan pembayaran obligasi melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka investor sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement. Jadi menyelesaikan pembayaran obligasi. Setelah menyiapkan dana, kita menyelesaikan pembayarannya. Kemudian ada beberapa kendala pada obligasi syariah. Tentunya masih ada banyak sekali kendala karena masih tergolong baru. Yang pertama adalah belum banyak masyarakat yang belum paham tentang keberadaan obligasi syariah. Apalagi sistem yang digunakan, hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup. Kemudian masyarakat dan dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan tren tingkat bunga yang cenderung bisa disepakati di masa yang akan datang menjadi investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syariah. Itu. Kemudian di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal. Kemudian perbedaan obligasi syariah dengan konvensional. Yang pertama adalah keuntungan yang didapat di obligasi syariah. Di obligasi
konvensional menggunakan bunga, sedangkan yang di syariah menggunakan itu bagi hasil. Kemudian obligasi syariah memerlukan aset untuk bisa dijadikan underlying objek dasar obligasi syariah. Namun pada konvensional surat hutang tersebut tak memerlukan jaminan aset. Kemudian obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antaranya adalah akad-akad yang tadi telah disebutkan, ada mudharabah, ijarah, murabah dan lain-lain. Selain itu, dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang ataupun spekulasi di setiap bursa, di lantai-lantai bursa. Ya. Kemudian karena penggunaan prinsip syariah menggunakan dana hasil penerbitan sukuk hanya boleh digunakan untuk hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentunya. Jadi yang dimodali itu adalah barang-barang yang halal tentunya. Kemudian landasan regulasinya, ada beberapa landasan regulasi untuk obligasi syariah. Yang pertama adalah UU nomor 19 tahun 2008, kemudian peraturan otoritas jasa keuangan, kemudian ada lagi otoritas dari jasa keuangan nomor sekian. Dan selanjutnya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada beberapa kalimat atau kata saya dalam penyampaian pada presentasi kali ini kurang bisa dipahami atau kurang bisa dicermati, saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf karena manusia tidak luput dari banyak kesalahan dan kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.